Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan diberinya berbagai macam kenikmatan kepada kita dapat selalu mengevaluasi perjalanan hidup kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesesatan, dan marilah kita sama-sama untuk dapat mengoreksi kekurangan-kekurangan yang selama ini kita perbuat di dalam melaksanakan perintah ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kalau kita selalu mengevaluasi perjalanan hidup kita, mengoreksi kekurangan-kekurangan kita, Allah bimbing ke jalan yang lurus, ke jalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Banyak manusia yang terjebak oleh gemerlapnya kehidupan di dunia ini sehingga terperosok ke dalam kemaksiatan. Untuk membentenginya hanyalah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya ini bodoh, lemah, tidak ada daya dan kekuatan, karena yang ada di sekeliling kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ditakdirkan menjadi orang yang cerdas, pintar, sehingga dapat menempuh pendidikan, mendapatkan gelar sarjana S1, S2, S3, menjadi pejabat tinggi. Kalau dalam hidupnya hanya untuk mencari popularitas dengan kesombongannya, tidak menyadari bahwa yang memberi kecerdasan dalam menempuh pendidikannya sampai mendapatkan gelar sarjana dan mendapatkan kedudukan menjadi pejabat tinggi, tetapi tidak mensyukurinya sebagai kelebihan yang Allah berikan kepada makhluk ciptaannya. Orang tersebut menjadi orang yang kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Perlu diingat dan disadari, gelar, jabatan, dan kekayaan itu tidak akan menjadi jaminan untuk keselamatan hidup di dunia, apalagi di akhirat, kalau kita tidak dibentengi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dibentengi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat ke-26 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-26 di atas, Allah telah memperlihatkan kepada manusia banyak para pejabat di negeri ini yang sudah diberikan amanah kekuasaan. Ada yang menjadi pejabat di eksekutif maupun legislatif. Dan ada pula yang telah Allah hinakan dari jabatan yang telah diembannya karena menyalahgunakan kekuasaannya, sehingga masuklah ke dalam penjara. Dan ada pula yang Allah muliakan dalam kelangsungan hidupnya di dunia ini, karena orang tersebut mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah,
dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Janganlah menjadi orang yang sombong dan jangan pula menjadi orang yang merasa minder, tetapi harus mempunyai kesadaran tertanam dalam hati kita bahwa hidup kita itu ada yang mengatur. Kalau sudah menyadari dalam menjalani kehidupan di dunia ini ada yang mengatur, maka taatilah aturan yang sudah ditentukan. Jangan melanggar aturan kalau mau selamat. Keselamatan hidup kita ditentukan oleh aturan yang Allah buat. Untuk hal inilah manusia dituntut agar selalu mengingat kebesaran Allah yang menguasai seluruh isi alam ini. Merajalelanya kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia karena hilangnya kesadaran, tidak menyadari bahwa dirinya diawasi oleh para malaikat, petugas Allah yang ada dalam pikirannya hanya memikirkan kebutuhan yang dipengaruhi oleh setan sehingga terjerumuslah ke dalam kesesatan. Untuk menjaga hal ini, kita sebagai umat manusia harus saling mengingatkan di antara sesama keluarga, sesama teman, sahabat, sesama umat manusia pada umumnya. Jangan sampai terperosok ke jalan yang menyesatkan dalam mengisi perjalanan hidup yang Allah berikan kepada kita. Bentengilah kehidupan kita itu dengan iman dan takwa, sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kepada Allah yang memberikan untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini. Takutlah kepada Allah yang telah memberikan ujian kepada kita. Dan takut pula lah kepada Allah, jangan sampai kita itu tidak menjalankan perintah-perintahnya. Tetapi ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah selama hidup di alam dunia ini. Sehingga kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dan keselamatan hidup di sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia. Jagalah diri kita, keluarga kita, jangan sampai terjerumus ke dalam kesesatan dalam mengisi sisa perjalanan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita. Berdoalah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan, perlindungannya agar anak istri keturunan kita menjadikan anak istri keturunan yang soleh soleha, yang berguna bagi dirinya, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama, sehingga waktu yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia sehari semalam 24 jam dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya hanyalah untuk menjalankan perintah Allah, mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.